Assalamualaikum, hai, kembali lagi ke pembahasan materi PPKN. Kali ini saya akan membahas tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi masih berkaitan dengan materi demokrasi. Oke, lanjut. Nah, ada gambar ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, maka akan ada beberapa pertanyaan seperti, apakah Indonesia negara demokratis? Ayo, kalian jawab. Apakah Indonesia itu termasuk negara demokratis? Yang kedua, mengapa kehidupan demokratis itu penting? Kenapa sih kehidupan demokratis itu penting, terutama di Indonesia? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, maka kalian harus memahami pembahasan materi yang akan kita bahas nanti. Oke, yang pertama, saya akan membahas tentang pentingnya kehidupan yang demokratis, termasuk masuk dalam pertanyaan yang tadi ya. Ada beberapa hal, seperti yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, pentingnya kehidupan yang demokratis itu dilihat dari keempat hal ini. Gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama, saya akan bahas persamaan kedudukan di muka hukum. Oke. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Ini harus kalian ingat kalimat ini. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Digarisbawahi bahwa hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Oke. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai norma aturan yang harus dipatuhi semua rakyatnya tanpa terkecuali. Sehingga di Indonesia semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Hukum tidak pandang bulu ya. Siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, gimana sih cara untuk mewujudkannya? Dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, yang bebas dari pengaruh pemerintahan, yang berkuasa dan berani menegakkan hukum. Jadi aparatnya itu harus tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh penguasa. Lanjut, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Di negara demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Apa buktinya? Setiap aspirasi dari rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan yang ada dijalankan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Sebagai konsekuensinya bagaimana? Jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Nah, contohnya seperti apa? Jadi, ketika rakyat berkeinginan menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR perlu menetapkan undang-undang yang mengatur bagaimana cara penyampaian pendapat di muka umum, sehingga tidak mengganggu ketertiban. Jadi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus mewakili keinginan masyarakat atau rakyatnya. Begitu. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Ini berkaitan dengan ekonomi ya. Jadi, penting untuk diingat, di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk dalam bidang ekonomi. Makanya saya bilang ini berkaitan dengan ekonomi. Dengan kata lain, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak.
Maka dari itu, pemerintah wajib membantu fakir dan miskin yang berpendapatan rendah untuk dapat hidup sejahtera, seperti ada di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, untuk mewujudkan itu, kita kan pernah nih mendengar sebuah program dari pemerintah dalam pemberian bantuan tunai langsung dan membuka lapangan kerja baru. Saya ambil contoh 2 ini saja. Nah, program-program ini dimaksudkan agar terjadi distribusi pendapatan yang adil bagi seluruh warga negara di negeri ini. Makanya distribusi pendapatan secara adil itu masuk dalam pentingnya kehidupan yang demokratis. Lanjut, kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini dia. Di dalam negara demokrasi itu ada 4 kebebasan yang sangat penting. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat, kebebasan berkumpul. Jadi, keempat kebebasan tersebut bagian dari hak asasi manusia, memang sudah seharusnya dijamin keberadaannya oleh negara. Gitu. Sehingga kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas. Kebebasan yang tidak tak terbatas. Apa sih maksudnya? Ini kebebasan yang kita miliki tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Oke, yang tadi kita bahas pentingnya kehidupan yang demokratis. Sekarang ke masyarakatnya. Bagaimana sih perilaku yang sesuai dengan nilai demokrasi? Ada 6. Yang pertama, membiasakan diri taat terhadap aturan atau hukum. Yang kedua, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Jadi nggak boleh dengan baku hantam, dengan kekerasan. Semua itu diselesaikan dengan musyawarah. Yang ketiga, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, melakukan demo juga secara damai. Yang keempat, menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang kelima, memilih pemimpin melalui cara yang demokratis. Yang keenam, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Nah, jadi bisa kalian pikirkan atau bisa kalian jawab, apakah Indonesia termasuk negara demokratis setelah kalian memahami atau mendengarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Terus, apakah penting sih berkehidupan demokratis? Nah, itu juga bisa kalian jawab ya. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada evaluasinya. Ada 3 soal, bisa kalian jawab. 1. Apakah Indonesia termasuk negara demokratis? 2. Jika iya, apa alasanmu? Terus, apa pentingnya kehidupan bernegara yang demokratis? Silahkan kalian jawab ketiga pertanyaan ini. Oke, bye-bye.